Halo kalian semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan sebelumnya, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan sekitarnya, semoga lekas pulih dan mendapatkan bantuan secepatnya, sehingga bisa menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Pada kali ini, kita akan kembali menceritakan alur sebuah film yang menghadirkan gebrakan baru dari paman kita semua. Jagoan kita semua, siapa lagi kalau bukan Mamang Doksu alias si Don Lee. Setelah sebelumnya dia berhasil membasmi perampok, penculik, yakuza, gangster, mafia, bahkan kekuatan dewa, kini ia pun mulai gabut karena tak ada lawan sepadan yang akhirnya Mamang Doksu ini beralih menjadi pengusir iblis demi adrenalin yang lebih menantang. Namun, dia di sini akan tetap gahar, tetap brutal, dan tetap dengan satu solusi, yaitu tinjuan maut yang mematikan. Tanpa lama lagi, selamat datang di Sinema Kilat, dan inilah Holy Knight Demon Hunters. Cerita akan diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Jung Won. Dia nampak terlihat sedih karena adiknya yang bernama Eunso tengah mengalami depresi parah tanpa sebab yang pasti. Namun, entah kenapa si Jung Won ini merasa ada yang aneh dari adiknya itu. Hingga suatu hari dia melakukan pemeriksaan otak Eunso dan tanpa disangka hal janggal pun terjadi. Anehnya, di Korea sendiri, fenomena seperti yang dialami Eunso memang sedang marak terjadi. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi agresif seperti zombie dan melakukan kekerasan brutal. Bahkan, yang lebih parahnya, sebagian dari mereka sampai membunuh orang di sekitarnya. Polisi yang tak mendapatkan motif apapun menyimpulkan bahwa peristiwa ini berhubungan dengan hal goib dan sulit untuk memecahkannya. Alhasil, mereka pun meminta bantuan dari seorang pastor bernama Marco. Tapi sayangnya, Marco juga tidak bisa membantu banyak dan dia juga mengatakan bahwa hanya orang terpilihlah yang bisa menghentikan peristiwa semua ini. Dan disinilah kita akan diperkenalkan dengan sosok yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan jagoan kita semua, si Mamang Doksu alias si Don Lee yang kini dia akan memerankan tokoh bernama Kang Bao. Diketahui, Kang Bao mempunyai usaha pemanggilan dan pengusiran setan bersama kedua temannya. Dia bernama Sharon si IndiHome dan Kim Gun si seksi dokumenter. Dan mereka juga terkenal dengan sebutan detektif astral Korea. Hari ini pun mereka kedatangan Kapten Choi, seorang polisi sekaligus klien mereka. Seperti biasa, Kapten Choi membawa seorang klien, dan si klien meminta Kang Bao untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. Awalnya dia menolak karena jasa yang dia tawarkan adalah jasa pengusiran setan. Hingga akhirnya Kapten Choi pun menjelaskan bahwa anaknya itu diculik oleh organisasi sekte sekaligus gangster brutal yang suka menumbalkan korbannya pada iblis. Mendengar hal itu, Kang Bao CS pun akhirnya mau menerima tugas tersebut dan setelah memberi komisi kepada si Kapten Choi, mereka pun langsung tancap gas. Singkat cerita, sesampainya di sana, Kang Bao CS melihat banyak sekali kemaksiatan, mulai dari yang minum-minum sampai yang ngisep-ngisep santuy. Akhirnya, Kang Bao pun membagi tugas, di mana si Kim Gun bertugas untuk merekam situasi sebagai bukti. Sedangkan Sharon yang merupakan cewek IndiHome bertugas untuk meruqyah. Sementara itu, Kang Bao tentu saja dan sudah pasti bertugas sebagai algojo. Dan tanpa banyak basa-basi, dengan sedikit jampe-jampenya, Kang Bao pun langsung memberi salam olahraga pada para penjaga. Usai menghajar para penjaga, Kang Bao CS pun langsung masuk ke sebuah ruangan ritual. Dan di sana ada orang-orang berjubah yang baru saja memanggil iblis yang sekarang ada di tubuh anaknya si klien. Dan melihat kedatangan Kang Bao CS, para anggota sekte pun langsung menyerbunya.
Di saat Kang Bao sedang berhadapan dengan para pengikut sekte, Kim Gun pun menemukan sebuah tato aneh di leher mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Sharon pun mulai membaca mantra ala Bah Dukun untuk menyelamatkan si korban. Dua besar merosha. Ya, takai mitukasho. Pada akhirnya, berkat kerjasama epik mereka, misi pun berhasil diselesaikan dengan baik. Sepulangnya dari sana, Kim Gun pun menunjukkan tato sekte yang sempat tertangkap kameranya. Dia lantas mengatakan kalau sekte ini kemungkinan mempunyai jaringan yang besar. Mendengar hal itu, Kang Bao pun menyuruhnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Beralih ke lokasi lain, Ensu dia tengah dirawat di ruang isolasi karena perilakunya yang semakin brutal. Di satu sisi, sang kakak Jungwon sangat merasa bersalah karena sebagai dokter ia tidak bisa menyembuhkan adiknya sendiri. Tapi suatu hari, secara aneh, Ensu pun tiba-tiba menghilang dari ruangannya dan muncul tepat di belakang Jungwon secara misterius. Dari peristiwa itu, Jungwon pun mulai mempercayai pada hal mistis yang tak masuk dalam kemampuan akalnya. Karena putus asa dengan pengetahuannya sebagai tenaga medis, Jungwon pun akhirnya meminta bantuan Pastor Marco yang kebetulan juga seorang dokter teman Jungwon. Namun, Marco menolak membantu karena ia merasakan keberadaan iblis tingkat tinggi dalam diri Enso. Tapi si Marco ini kemudian menyarankan Jungwon untuk menemui si Kang Bao. Yang singkat cerita, nyatanya si Kang Bao pun menolak dan marah ketika mendengar nama Pastor Marco tanpa diketahui sebabnya. 동생분이 아프면 차라리 빨리 병원을 가세요. Merasa pasrah, Jungwon pun kemudian meninggalkan sebuah flashdisk berisi rekaman tak masuk akal perilaku Enso dan berharap mereka mempertimbangkan untuk membantunya. Keesokan harinya, si Pastor Marco ini akhirnya mendatangi Kang Bao untuk memohon bantuan. Namun nyatanya tetap ditolak. Jangankan menerima permohonannya, Kang Bao sepertinya tak bisa menyembunyikan kekesalannya saat bertemu dengan si Marco. Pertemuan itu pun memicu kenangan masa lalu mereka, di mana Kang Bao, Marco, dan satu orang lagi bernama Joseph tumbuh bersama di panti asuhan yang sama. Joseph diketahui merupakan seorang anak yang bisa memanggil iblis, walaupun dicap aneh oleh teman-temannya, namun Joseph selalu merasa aman ketika berada di samping Kang Bao. Tapi di satu waktu, Joseph pernah memanggil iblis tingkat tinggi, yaitu Lucifer, hingga iblis itu merasuki Kang Bao. Dan karena hasrat membunuh Lucifer sangat tinggi, Kang Bao pun yang tidak bisa menolak pengaruh Lucifer, akhirnya membantai seluruh penghuni panti. Di saat terpuruk itu, Marco pun pergi dan Joseph pun menghilang entah kemana. Yang pastinya membuat si Kang Bao ini merasa dihianati dan dihantui oleh rasa bersalah yang sangat besar. Bahkan, sisa-sisa kekuatan si Lucifer pun masih melekat pada dirinya. Setelah mengingat masa lalunya, Kang Bao akhirnya setuju menangani kasus si Enso. Saat menonton rekaman Jungwon, mereka melihat banyak kejanggalan, kepribadian Enso pun berubah drastis, sering menghilang di malam hari, dan rumah Jungwon pernah didatangi orang bertato yang mirip anggota sekte. Yang kemudian, Sharon pun menduga bahwa Enso dirasuki iblis kuat. Sementara si Kang Bao, dia merasa curiga bahwa Joseph terlibat dengan kasusnya. Saat melakukan ritual di rumah sakit, iblis dalam tubuh Enso pun langsung mengamuk dan merasuki puluhan pasien. Terjadilah kekacauan besar hingga si Kang Bao dan timnya harus melawan para pasien yang kerasukan tersebut.
Di sisi lain, Jungwon pun berhasil menemukan Eunso yang pingsan di tepi jalan. Melihat betapa berbahayanya iblis tersebut, si Kang Bao menyarankan agar Eunso dirawat di rumah saja untuk mencegah korban lebih banyak. Sesampainya di rumah Jungwon, Seren pun telah menyiapkan ritual pengusiran iblis. Di sini, Seren pun memperingatkan Jungwon bahwa proses pengusiran iblis ini sangatlah berbahaya. Apalagi, iblis yang ada di tubuh Eunso pun adalah iblis yang bisa mendatangkan iblis lain. Setelah semuanya siap, Seren pun memulai ritualnya. Lalu, saat itu juga, si iblis ternyata mulai menebar tipu dayanya. Di sini, dia berpura-pura menjadi Eunso yang asli agar Jungwon luluh dan mau menghentikan semua ini. Tapi beruntung, Jungwon tidak mudah tertipu. Di sisi lain, Seren terlihat kebingungan karena kekuatan IndiHome-nya sama sekali tidak mempan. 내 이름이 알고 싶어? 말해줘? Dia pun sangat yakin kalau iblis yang satu ini adalah iblis yang tingkatannya sangat tinggi. Tidak lama setelah itu, si Kang Bao pun akhirnya mendengar suara aneh dari luar. Dan tak disangka-sangka, ternyata iblis tersebut membawa pasukan yang tidak lain dan tidak bukan. Mereka adalah anggota sekte sesat. Alhasil, Kang Bao pun langsung mengeluarkan tinju mautnya. Lalu setelahnya dia kembali masuk untuk melanjutkan ritual. Di saat Jungwon terlihat sangat sedih dan mulai putus asa dengan keadaan Eunso, Jungwon yang pikirannya kosong tiba-tiba mulai kerasukan. Namun untung saja Seren mampu mengusir iblis itu sebelum kebablasan. Setelah berhasil menyembuhkan Jungwon, Kang Bao CS pun mulai berpikir keras dan mereka semua menduga pasti ada sesuatu yang janggal di rumah tersebut. Alhasil, Seren pun mengeluarkan ilmu IndiHome-nya yang paling kuat, yang mana dia akan menerawang seluruh energi negatif yang ada di rumah tersebut. Dan tak lama setelah itu, Seren pun akhirnya menemukan sebuah dinding rahasia yang mana di dalamnya ada tulisan-tulisan kitab terlarang. Lalu, dengan sekuat tenaga, Kang Bao pun menghancurkan dinding tersebut. Dan seketika iblis di tubuh Eunso pun kembali bereaksi. Tapi bukannya melemah, si iblis itu malah semakin kuat dan menjadi-jadi. Bahkan dia mampu memanipulasi pikiran orang yang ada di sekitarnya. Celakanya, yang menjadi sasaran sang iblis adalah si Kang Bao sendiri, di mana dia terpengaruh oleh bisikan traumanya sendiri, sampai-sampai dia lepas kendali dan hampir saja menghabisi Seren. Beruntung, dia bisa melawan yang akhirnya sadar di waktu yang tepat. Dalam keadaan yang masih leng-lengan, Seren pun dengan cepat melanjutkan ritualnya. Tapi, saking kuatnya iblis itu bahkan bisa mengubah cuaca jadi musim dingin dan membuat Kang Bao CS sangat terkejut. Kemudian, Jungwon yang khawatir pada adiknya tidak sengaja merusak segel garam pelindung yang sontak saja sang iblis pun terlepas dari ikatannya. Kang Bao CS pun segera berpencar untuk mencari keberadaan Eunso, tapi saat mereka terpisah, ancaman sang iblis justru semakin menjadi-jadi. Melihat kekuatan iblis yang tidak melemah sama sekali, Seren dan Kang Bao menduga bahwa masih ada sesuatu misteri yang tersimpan di rumah tersebut. Jungwon pun teringat perkataan anggota kultus yang pernah datang ke rumahnya. Para orang itu bilang kalau mereka menyimpan sesuatu di dalam gudang, yang kemudian Kang Bao pun pergi mengecek seorang diri. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata di basement gudang itu ada para anggota sekte yang sedang menyembah iblis.
Di sini, mereka sama sekali tidak kaget dengan kedatangan Kang Bao. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai orang terpilih karena dulu dia dipilih Joseph untuk menyimpan energi sang Lucifer. Mendengar hal tersebut, Kang Bao pun langsung melakukan salam olahraga dan menghajar mereka semua. Walaupun sempat terdesak karena dikeroyok, tapi Kang Bao mampu bangkit lagi. Dan karena sudah malas basa-basi, si Kang Bao pun terpaksa mengeluarkan kekuatan Lucifer yang tertanam dalam tubuhnya. Setelah membantai para anggota sekte, Kang Bao kembali ke tempat ritual, dan di sana Sharon dan Jung Won sudah pingsan akibat serangan iblis tadi. Sementara itu, Eun-soo berdiri di hadapan mereka, lalu tidak berselang lama, Sharon akhirnya bangkit karena mendengar sang iblis yang terus membacot. Di mana iblis ini bertekad untuk menjadi rajanya para manusia, dan mendengar hal itu, Sharon pun tidak bisa tinggal diam, dan dengan kekuatan bantuan dari sang pesulap merah dan Kijo Kobodo, dia pun mampu mengeluarkan si iblis yang mana iblis itu bernama si Molok. Namun, ketika separuh hawa jahat terlepas dari tubuh Eun-soo, tiba-tiba inilah yang terjadi. Tak disangka-sangka, si iblis Molok ini ternyata membuka portal neraka sekaligus berusaha memanggil Raja Neraka. Sebisa mungkin, mereka pun mempertahankan tubuh Eun-soo yang hendak diseret ke dalamnya. Meskipun terlempar berkali-kali, Kang Bao CS akhirnya berhasil menyelamatkan tubuh Eun-soo. Lalu, untuk menutup portal itu, Kang Bao pun akhirnya menghantamnya dengan sebuah tinju iblisnya. Dan alhamdulillah, Eun-soo pun akhirnya kembali sadar dengan selamat. Kali ini, dia benar-benar sudah lepas dari jeratan sang iblis Molok. Di penghujung film, Kang Bao dan kedua anak buahnya itu mendatangi markas pusat milik sekte sesat. Tanpa mengucap assalamualaikum, Kang Bao pun langsung melakukan bantai-bantai. Dan film pun berakhir dengan sisa penasaran. Semoga si sutradara cepat-cepat membuat film lanjutannya, karena masih ada yang belum jelas sama sekali. Seperti sosok Joseph yang belum dikenalkan secara detail, begitu juga dengan si Pastor Marco yang terlihat banyak menyimpan misteri. Tapi, film ini sedikit mengobati kangennya Mimin pada tinju Doksu alias si Don Lee yang mengerikan sekali. Dan dari film ini kita belajar bahwa setan yang paling buruk terkadang ada dalam diri kita sendiri. Jadi, banyak-banyaklah istighfar supaya tidak mudah tergoda dan selalu eling selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sinema kilat.